Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Aditya Kurniawan Putra, Daniyah Yumna, Desilpi Napilah Ajahra, dan Maulana Muhammad Rizwan akan mempresentasikan mengenai pupuk hijau. Apa itu pupuk hijau? Pupuk hijau yaitu pupuk organik yang berasal dari tanaman, tumbuhan, atau berupa sisa panen. Bahan dari tanaman ini dapat ditanamkan pada waktu masih hijau atau segera setelah dikomposkan. Itu sebabnya pupuk ini dinamai pupuk hijau, ya karena bahan yang digunakan untuk membuat pupuk hijau ini berasal dari bahan-bahan yang masih hijau atau si tanaman masih dalam keadaan segar. Aplikasi pupuk hijau dalam pertanian lahan dimaksudkan untuk meningkatkan bahan organik, kandungan hara tanah, memperbaiki sifat fisik, memperbaiki sifat kimia tanah, serta memberikan karakteristik sebagai dampak positif pada tanah sehingga meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanah terhadap erosi. Sehingga kita dapat simpulkan ya, untuk manfaat dari pupuk hijau ini tidak hanya meningkatkan bahan organik serta kandungan hara tanah, bahkan pupuk hijau ini dapat meningkatkan produktivitas tanah dan ketahanan tanah terhadap erosi, sehingga tanah itu tidak gampang erosi, tidak gampang terdegradasi gitu. Hal ini selaras dengan tujuan pembuatan pupuk hijau itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah sehingga terjadi perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang akhirnya berdampak pada peningkatan produksi tanah dan ketahanan tanah terhadap erosi. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai pupuk hijau. Selanjutnya yaitu sumber dari pupuk hijau itu sendiri. Sumber pupuk hijau dapat berupa sisa-sisa tanaman atau tanaman yang ditanam secara khusus sebagai penghasil pupuk hijau, atau yang berasal dari tanaman liar, misalnya dari areal di pinggir jalan atau saluran irigasi. Jenis tanaman atau tumbuhan yang dijadikan sumber pupuk hijau diutamakan dari jenis legum. Hal ini karena tanaman ini mempunyai kandungan hara utamanya yaitu nitrogen yang relatif tinggi dibanding jenis tanaman lainnya. Namun demikian, sesungguhnya dari jenis non-legum pun, misalnya sisa tanaman jagung, ubi-ubian, jerami padi, dan lain-lain dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber pupuk hijau. Karena meskipun kandungan nitrogennya relatif rendah, namun beberapa unsur lainnya seperti kalium relatif tinggi. Alasan lain dipilihnya jenis legum sebagai pupuk hijau adalah karena tanaman atau sisa tanaman dari jenis legum relatif lebih mudah terdekomposisi, sehingga penyediaan haranya menjadi lebih cepat. Nah, langsung saja yaitu ke sumber pupuk hijau yang pertama yaitu sisa tanaman. Banyak petani yang membuang atau tidak memanfaatkan sisa tanamannya sebagai sumber hara dan bahan organik. Padahal sisa tanaman berupa daun atau berangkasan merupakan sumber bahan organik yang paling ekonomis karena bahan ini merupakan hasil sampingan dari kegiatan usaha tani, sehingga tidak membutuhkan biaya dan area khusus untuk pengadaannya. Pengembalian sisa tanaman ke dalam tanah juga merupakan usaha untuk mengembalikan sebagian unsur hara yang terangkut oleh panen. Sumbangan unsur hara dari sisa tanaman merupakan hal yang tidak bisa diremehkan, karena selain pemberiannya berpeluang untuk berlangsung secara kontinu, kandungan haranya juga
cukup tinggi, terutama sisa tanaman yang berasal dari legum. Tanaman jenis legum sering dijadikan pilihan utama sebagai pupuk hijau. Selain kandungan haranya terutama N relatif tinggi dibandingkan tanaman non-legum, penyediaan haranya juga lebih cepat karena relatif lebih mudah terdekomposisi. Namun, kendala yang sering timbul dalam pemanfaatan sisa tanaman sebagai pupuk hijau adalah sering timbul persaingan dengan kebutuhan akan pakan ternak. Namun demikian, hal ini tidak menjadi masalah bila kotoran ternak yang dihasilkan kembali ke lahan. Hal ini bisa dijadikan pengganti untuk pupuk hijau apabila si kotoran ternak ini bisa diaplikasikan ke lahan. Langsung saja sumber pupuk hijau yang kedua yaitu tanaman pagar. Salah satu untuk menyediakan sumber pupuk hijau yaitu secara in situ dengan mengembangkan sistem pertanaman lorong atau alley cropping, di mana tanaman pupuk hijau berupa tanaman perdu dari jenis legum atau legum tree ditanam sebagai tanaman pagar berseling dengan tanaman utama pangan atau perkebunan. Sebagai lorong, tanaman pagar dapat menghasilkan bahan organik secara periodik pada musim hujan. Tanaman pagar dapat dipangkas setiap 2 bulan. Aplikasi sistem pertanaman lorong pada lahan miring, di mana tanaman legum pohon ditanam secara kontur juga sangat efektif menekan erosi. Istilah pertanaman lorong mulai diperkenalkan oleh International Institute for Tropical Agriculture di Ibadan, Nigeria. Kemudian dipopulerkan di Indonesia kira-kira sejak tahun 1980-an. Sebenarnya sistem ini sudah lama dipraktekkan banyak petani di Flores. Di sana sistem ini lebih dikenal dengan istilah lamtoronisasi. Karena tanaman pagar juga digunakan dalam lamtoro. Tanaman ini utamanya ditanam sebagai sumber pakan. Saya Dania Hyumna akan melanjutkan presentasi. Tumbuhan liar. Tanaman liar seperti kembang telekan atau latana kamara, paitan, kirinyu, dan wedusan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif atau sumber bahan pupuk hijau, terutama jika di ketersediaan sumber pupuk hijau lainnya sangat terbatas. Biomasa Ageretum conizaidis dan Tithonia diversifolia yang mempunyai kandungan fosfor total 0,57% dan 0,47% dapat dikelompokkan sebagai bahan organik berkualitas tinggi, khususnya sebagai sumber hara fosfor. Lantana kamara juga mempunyai kecepatan mineralisasi fosfor yang lebih tinggi dibanding glycyrrhizide. Hal yang harus diwaspadai bila menggunakan tanaman liar sebagai pupuk hijau adalah bila tanaman tersebut mempunyai biji yang dapat berkecambah dengan cepat sehingga dapat menjadi gulma yang sulit untuk dikendalikan. Yang selanjutnya azolla. Azolla merupakan salah satu sumber nitrogen alternatif khususnya untuk padi sawah. Tanaman ini sudah berabad-abad digunakan di Cina dan Vietnam sebagai sumber nitrogen bagi padi sawah. Azolla merupakan paku air ukuran mini yang bersimbiosis dengan Cyanobacteria pemphicaceae N2. Simbiosis ini menyebabkan azolla mempunyai kualitas nutrisi yang baik. Azolla mempunyai beberapa spesies antara lain Azolla caroliniana, Azolla filicoloidis, Azolla mexicana, dan Azolla pinnata var. Salah satu spesies dari azolla yakni Azolla pinnata bersimbiosis dengan gangguan biru anabaena. Spesies ini relatif banyak terdapat pada areal persawahan di Indonesia. Peneliti-peneliti di Filipina, Thailand, dan Cina telah mendapatkan jenis-jenis hibrida baru dan telah memahami mekanisme untuk menginduksi pembentukan spora. Inovasi yang baru diperlukan untuk mencari varietas-varietas baru yang bersifat toleran terhadap kondisi cekaman. Yang selanjutnya, Sesbania rostrata. Sesbania rostrata merupakan tanaman legum yang potensial sebagai sumber
nitrogen pada lahan sawah. Tanaman ini dapat tumbuh pada keadaan tergenang dan dapat membentuk bintil tidak hanya pada akar tetapi juga pada batang. Oleh karena itu, tanaman ini mempunyai kemampuan menambat N2 yang relatif tinggi. Lada et al. 1988 melaporkan bahwa Sepsana rotrata yang batangnya diinokulasi dengan Azorhizobium dapat menambat N2 383 kilo nitrogen, sedangkan yang tidak diinokulasi batangnya 303 kilo nitrogen. Baker et al. Mendapatkan 80% nitrogen pada Sesbania rosacea yang berumur 8 minggu berasal dari penambatan N2. Sesbania rostrata mampu menghasilkan biomasa kering 16,8 ton per hektar selama 13 minggu dan mengandung 426 kilo nitrogen HA, 75% nitrogen, dan 60 fosfor diakumulasikan pada daun. Yang selanjutnya, penanaman dan pemeliharaan pupuk hijau. Tanaman pupuk hijau yang akan ditanam hendaknya dipilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal, mudah ditanam, tumbuh cepat, hasil tinggi, kaya kandungan unsur hara, dan tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap tanaman pokok. Lebih disenangi jika tanaman pupuk hijau yang ditanam dapat menghasilkan biji dengan mudah, sehingga petani dapat dengan mudah mengandalkan benih sendiri. Petani juga lebih menyukai bila tanaman pupuk hijau yang ditanam dapat menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi. Misalnya, petani di Jawa Tengah relatif menyukai tanaman mukuna karena bijinya dapat diolah menjadi bahan makanan, misalnya tempe. Bila pupuk hijau yang ditanam merupakan tanaman tahunan, misalnya dalam sistem pertanaman lorong, maka perlu dilakukan pemangsangan secara rutin 2-4 bulan sekali. Pada daerah yang curah hujannya tinggi, pemasangan harus relatif sering dilakukan. Pemangkasan selain ditunjukkan untuk mendapat pupuk hijau juga merupakan tindakan pemeliharaan yang sangat penting. Karena setelah dilakukan pemangkasan akan tumbuh tunas baru yang lebih produktif menghasilkan hijauan. Pemangkasan juga dilakukan untuk mengurangi gangguan, misalnya efek naungan terhadap tanaman pokok. Saya, Desilpina Pila Ajara, akan mempresentasikan tentang aplikasi pupuk hijau. Aplikasi pupuk hijau sangat ditentukan oleh tujuan utama dari pemberian pupuk hijau tersebut, dari bahan atau sisa tanaman yang digunakan. Bila tujuan utama dari pemberian pupuk hijau adalah untuk penambahan dan penyediaan hara secara relatif cepat, maka lebih baik pemberian pupuk hijau dilakukan dengan cara dicampur atau dibenamkan. Pemberian dari pupuk hijau bisa dilakukan dalam bentuk segar bila rasio C atau N dari bahan tanaman yang digunakan relatif rendah. Sedangkan bila rasio C atau N terlalu tinggi, lebih baik untuk dikomposkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, bila azola akan digunakan sebagai pupuk hijau pada padi sawah, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu untuk cara pertama, azola ditanam sebagai monokultur dan setelah berumur 20-30 hari dibenamkan sebagai pupuk hijau sebelum bibit padi dipindahkan dari persemaian. Dan untuk cara yang kedua, azola ditanam sebagai tanaman tumpang sari atau intercrop sesudah padi dipindahkan dari persemaian. Sebagai tanaman tumpang sari, azola ditanam sampai kanopi padi menutup. Biasanya setelah 20-40 hari dipindahkan dari persemaian. Kemudian azola yang tumbuh di sekitar rumpun padi itu dibenamkan. Penyiangan pertama baik secara manual maupun dengan landak. Bahan kering azola biasanya mengandung 3-5% nitrogen. Takaran pemberian pupuk hijau perlu dipertimbangkan baik kandungan hara yang diharapkan tersedia bagi tanaman dan keperluan untuk mengurangi kehilangan unsur hara atau pengaruh-pengaruh yang merugikan. Hara terkandung dalam pupuk hijau tidak seluruhnya tersedia untuk tanaman secara sekaligus. Jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas kehidupan dalam tanah adalah sekitar 3-5 ton per hektar. Pada lahan tanaman sereal yang berproduksi tinggi, pelapukan jerami dalam jumlah banyak perlu dibantu dengan pemberian nitrogen sekitar 1 kg nitrogen jerami. Bahan tanaman yang mempunyai rasio C atau N tinggi dapat diaplikasikan secara langsung tanpa melalui pengomposan.
Jika diaplikasikan sebagai mulsa, sebelum lapuk, bahan tanaman tersebut akan berperan sebagai penutup tanah yang sangat bermanfaat dari segi pencegahan erosi dan untuk menciptakan iklim mikro yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Aplikasi mulsa dengan menggunakan bahan tanaman juga merupakan prasyarat utama dari penerapan sistem olah tanah atau konservasi. Mulsa yang menutupi permukaan tanah dapat mengurangi laju pemadatan tanah, sehingga intensitas pengolahan tanah dapat dikurangi. Hal ini akan sangat bermanfaat dari segi pemeliharaan sifat fisik tanah dan penghematan tenaga kerja. Pupuk hijau yang diproses atau diolah, terutama jika untuk diperdagangkan, umumnya memerlukan persiapan secara mekanis dan kimia. Misalnya cara menjemur, menggiling atau mencampur, menggranulasi, menetralkan atau melengkapi dengan menambahkan unsur-unsur hara tertentu dan membebaskannya dari patogen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Rizwan. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai aspek penelitian pupuk hijau yang perlu dilakukan. Yang kita ketahui, manfaat dari pupuk hijau itu baik sebagai sumber hara maupun sebagai pembenah tanah itu telah banyak diakui. Walaupun dalam cara pengaplikasiannya itu yang masih dibilang rendah dibandingkan dengan pupuk buatan, kendala yang terjadi dalam penggunaan pupuk hijau yaitu sering terjadinya benturan pada aspek pengadaan, terutama pada lahan-lahan yang sudah terdegradasi, sehingga sumber pupuk hijau yang berkualitas baik seringkali sulit didapatkan. Karena daya tumbuh tanaman sebagai sumber pupuk hijau yang terdegradasi sangatlah rendah, padahal bahan organik merupakan salah satu obat yang sangat cocok untuk merehabilitas lahan yang terkena degradasi. Oleh karena itu juga perlu dilakukannya penelitian atau untuk mengembangkan tanaman yang bersumber dari pupuk hijau yang tentunya mempunyai kualitas baik dan mampu tumbuh pada lahan yang terdegradasi juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Walaupun presentasi kami lewat video, semoga tidak mengurangi esensi dari presentasi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di pekarangan ada bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.